Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang kembali di podcast HIMSI Balance, bicara akuntansi lewat aksi ngobrol cerdas edukasi. Wah, gak kerasa ya udah episode ketiga aja nih. Di episode ketiga kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial sama dua tamu sebelumnya nih guys. Kalau kemarin kita udah kedatangan Bapak Dekan dan Ibu Wakil Dekan, kira-kira kali ini tamunya siapa nih? Apakah Pak Rektor atau Pak Presiden? Enggak dong. Dan pastinya buat kalian yang baru bergabung tenang aja. Kali ini kita nggak bakalan bahas debit kredit dulu, kita nggak bakalan bahas ngejurnal dulu ataupun bahkan ngitung pajak dulu, nggak bakal guys. Karena kita di sini bakalan ngobrol santai, seru tapi tetap insightful banget. Sebelum kita lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa dulu guys demi kelancaran dan keberkahan kegiatan kita sampai akhir nanti. Kita hening sejenak ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke guys, pasti kalian udah penasaran kan bintang tamu kita hari ini? Langsung aja kita sambut seorang akademisi, praktisi, dan juga konsultan di bidang pajak dan akuntansi. Inilah dia, Bapak Rianto SLKMM MAKCA selaku Kaprodi Akuntansi FEB UIA. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Nah, selamat datang Pak di podcast HIMSI ini Pak, Balance bicara akuntansi lewat aksi ngobrol cerdas edukasi. Keren Mbak, keren. Dan di sini di episode ketiga kali ini kita bakalan bawain tema yaitu ngulik prodi akuntansi bareng Kaprodi nih Pak. Gimana tanggapan Bapak? Udah sesuatu yang sangat menarik bagi kita semua dan saya kira nanti menit per menit ke depannya akan makin lebih menarik. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan saya membacakan CV singkat dari Pak Rianto dulu ya guys. Izin ya Pak. Silakan. Pak Rianto ini menempuh pendidikan D3 di Amiklaksi 31 dengan program studi Manajemen Informatika tahun lulus 2007. Kemudian melanjutkan studinya S1 di Universitas Islam Asyafiyah, program studi akuntansi tahun lulus 2010. Kemudian Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pengembangan Bisnis dan Manajemen tahun lulus 2012. Melanjutkan kembali pendidikan profesi akuntansi atau PPAK di Universitas Trisakti tahun lulus 2014. Dan Magister Akuntansi di Universitas Pancasila tahun lulus 2015. Serta saat ini Bapak Rianto juga sedang menempuh pendidikan S3-nya atau pendidikan Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tepuk tangan dulu dong guys buat Pak Rianto. Riwayat pendidikan, beliau merupakan seorang partner di PT Taksa Optima Mandiri di bidang Tax and Accounting Consultant dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Dosen tetap di Universitas Islam Asyafiyah dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Tutor online di Universitas Terbuka dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan merupakan ketua di Yayasan Bakti Insan Cendikia di bidang pendidikan sosial dan keagamaan dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Wah, keren banget ya guys, tepuk tangan lagi dong guys buat Pak Rianto. Oke, kalian pasti udah gak sabar nih kita mau bahas apa di episode kali ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya pantun dulu ya guys. Jangan lupa bilang cakep ya. Pagi hari menyeduh kopi, Cakep. ditemani roti isi keju. Cakep. Yuk kita ngulik prodi bareng Pak Rianto, siap tambah wawasan baru. Kita langsung aja nih ya Pak, kita tanya-tanya. Nah Pak, biasanya kan orang masuk dunia akuntansi itu karena dorongan dari diri sendiri, orang tua, atau sekolah, atau justru malah ketidaksengajaan yang ujung-ujungnya malah jadi cinta nih Pak. Nah kalau dari Bapak sendiri itu gimana sih Pak awal mulanya bisa jatuh cinta sama akuntansi itu sendiri? Oke, baik. Jadi gini Mbak, kalau bicara pengalaman ya, kalau tadi melihat CV saya itu awal mulanya adalah D3 Informatika. Iya benar. Waktu itu minat saya itu di bidang informatika. Saya senang yang namanya pemrograman. Saya senang yang namanya dunia IT. Dari SMA saya sudah belajar dan waktu itu saya ingin meneruskan di dunia informatika dan kesampaian saya D3 di bidang informatika. Namun ya dalam perjalanan setelah lulus saya malah bekerja pertama kali itu di bidang accounting Mbak.
di bidang accounting. Lama-lama kok saya senang di bidang accounting, akhirnya saya kuliah di S1, S2 dan S3 itu semua di bidang accounting. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, itu pengalaman saya. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel ya. Jadi ketika orang mau kuliah itu pilih hanya dua. Yang pertama minatnya dia, atau yang kedua itu pasarnya atau kebutuhannya. Jadi kalau tadi cerita pengalaman, ya saya berdasarkan minat saya. Saya ingin kuliah di bidang informatika, itu minat saya. Tetapi alam semesta berkata lain. Saya lebih pekerjaan saya di bidang accounting. Nah, pilihan yang kedua itu memang karena kebutuhan. Gitu. Nah, ketika kita ingin memilih kuliah, ya pilihannya dua tadi, mau bidang minat, ya minat pribadinya, passionnya diri sendiri, atau memang karena kebutuhan. Secara garis besarnya seperti itu. Nah, di dunia akuntansi, kalau saya bilang itu adalah sebuah kebutuhan, Mbak. Gitu. Iya, iya, iya. Ya, jadi itu yang menjadi kalau kamu nanya saya mau pilih mana, minat atau kebutuhan, ya kalau saran saya pilih kebutuhan. Saran saya. Oke. Tuh guys, jadi ada dua faktor tuh, bisa sebuah minat dan sebuah kebutuhan. Nah, lanjut nih Pak. Sekarang kan Bapak udah jadi Kaprodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Prodi Akuntansi untuk periode 2025 sampai dengan 2027, benar ya Pak? Betul. Nah, kalau di Prodi Akuntansi FEB UIA sendiri Pak, apa sih Pak yang bakal dipelajarin di sini? Terus apa sih yang menjadi pembeda sama prodi-prodi akuntansi di universitas lain? Oke. Yang pertama gini, Mbak. Ketika tadi kita bicara soal minat dan kebutuhan pasar, ya, maka di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Asy-Syafi'iyah itu memang kurikulumnya menyiapkan kebutuhan pasar. Dan kebutuhan pasar itu tiap waktu, ya, apalagi pasca Covid saat ini, tiap waktu itu selalu berubah. Ya. Nah, perubahan kebutuhan pasar itu kami ya di Prodi Akuntansi itu memberikan kurikulumnya itu memang yang sesuai dengan relevansi dunia pekerjaan saat ini. Gitu. Makanya dalam setiap evaluasi kurikulum itu selain pihak akademisi itu dari pihak dunia usaha. Ya, mereka kebutuhannya seperti apa sih yang diinginkan. Nah, dari situ setiap kurikulum Prodi Akuntansi berkembang dan selalu dievaluasi dengan dunia kebutuhan pasar sekarang. Gitu, Mbak. Oke. Nah, apa yang menjadi pembeda antara Prodi Akuntansi di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dengan kampus lain? Pastinya setiap prodi akuntansi di kampus-kampus itu punya keunikan sendiri-sendiri. Benar. Nah, keunikan di FEB UIA itu apa? Yang pertama adalah sesuai dengan jargonnya UIA, berpadunya ilmu dengan agama. Maka di akuntansi, di prodi akuntansi FEB UIA itu berpadunya ilmu dengan agama itu tidak bisa dipisahkan. Ya, itu tidak bisa dipisahkan. Kita berpikir bahwa akuntansi itu adalah sesuatu hal yang duniawi. Itu tidak. Itu di dalam Al-Qur'an itu pun sendiri dijelaskan ya, di dalam surat Al-Baqarah ya, kalau nggak salah, di surat Al-Baqarah itu akuntansi itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya dunia keagamaan. Sehingga keunikan di FEB UIA itu sendiri, akuntansi di FEB UIA adalah berpadunya ilmu dengan agama. Makanya ada konsentrasi akuntansi syariah, gitu. Terus ada konsentrasi audit perpajakan. Walaupun tetap ya secara keduniaan itu kita akan belajar tentang itu semua, ya kan, dengan dunia profesi belajar itu semua. Tetapi yang pasti kita tidak mengabaikan berpadunya ilmu agama. Gitu, Mbak. Iya ya, keren banget ya guys. Iya Pak, tapi saya mau nambahin juga Pak. Bener banget tuh Pak, tempat berpadunya ilmu dan agama. Kita juga di sini sebagai mahasiswa banyak banget dapat mata kuliah umum seputar keagamaan. Betul. Contohnya ada bahasa Arab, Betul. terus praktik qiraah kitab dan ibadah, Betul. studi Islam juga. Betul. Dan itu sebuah keunggulan dan yang menjadi pembeda dari universitas-universitas lainnya juga tentunya. Nah, kalau dari kurikulumnya sendiri Pak, apakah prodi akuntansi FEB UIA itu udah sesuai sama kebutuhan industri saat ini, atau ada nggak rencana pengembangan kurikulum dalam waktu dekat ini? Oke, kesesuaian dengan dunia industri saat ini
pasti selalu berubah. Ya. Dan kurikulum di FEB UIA itu selalu berkejar-kejaran dengan kebutuhan pasar. Nah, apakah ada perubahan? Biasanya kami di prodi akuntansi itu minimal 2 atau 3 tahun itu kita akan melakukan evaluasi. Kita akan melakukan evaluasi dan di tahun ini bertepatan dengan bulan ini kita akan melakukan evaluasi kurikulum itu sendiri. Nah, kemarin saya ikut acara di Surabaya ya yang diagendai oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Kopertemen Akuntan Pendidik ya. Itu mereka memberikan ya kurikulum mata kuliah dan CPL dan RPS itu sudah disediakan. Artinya apa? Artinya dengan adanya informasi tersebut ya kami di prodi akuntansi itu mengselaraskan dengan asosiasi Ikatan Akuntan Indonesia dan pastinya menyelaraskan dengan kebutuhan pasar. Wow, gitu Mbak. Mantep banget ya guys. Jadi gak usah khawatir masuk FEB UIA karena kurikulum kita bakalan terus berkembang dan pastinya sesuai sama kebutuhan industri saat ini. Selanjutnya nih Pak, kalau mau kuliah itu kan pasti kita sebagai mahasiswa punya goals atau impian yang bisa tercapai di masa depan. Salah satunya itu bisa bekerja di perusahaan yang bonafit. Nah, kalau dari prodi akuntansi FEB UIA sendiri, nanti itu bakalan dibekalin kompetensi apa aja sih Pak yang bakal menunjang kalau mereka nih udah lulus dari prodi akuntansi FEB UIA? Baik, prodi akuntansi ya, itu tidak sekedar meluluskan orang atau meluluskan mahasiswa mereka harus bekerja, tidak Mbak. Gitu. Ingat, kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Artinya seorang akuntan ya seorang mahasiswa yang akan nanti menjadi akuntan itu tidak sekedar disiapkan jadi seorang pekerja. Oh, bisa nggak jadi wirausaha? Bisa. Sebagai contoh, misalnya ya dia membuka konsulting gitu. Itu kita sudah persiapkan. Itu di kurikulum itu ya selain menyiapkan mereka jadi seorang profesi seperti akuntan, seperti konsultan pajak, seperti auditor, mereka juga disiapkan wawasan kewirausahaan yang artinya ketika mereka lulus mereka bisa menempa diri sendiri untuk menjadi konsultan secara pribadi, tidak bekerja di company. Nah, kurikulum itu yang kita juga mempersiapkan itu Mbak. Gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu keyakinan kami ya di prodi ya, bahwa lulusan-lulusan kami itu insya Allah setelah lulus itu segera bekerja atau berwirausaha di bidang akuntan itu sendiri. Gitu Mbak. Jadi buat mahasiswa atau alumni FEB UIA nggak usah takut, kalian bisa bekerja di perusahaan yang kalian impiin atau bisa juga membuka peluang usaha masing-masing. Lanjut nih Pak. Kalau dilihat dari alumni-alumni sebelumnya, itu biasanya mereka lebih fokus kerja di mana sih Pak? Oke, menarik Mbak. Jadi ketika saya melakukan research study ya di beberapa alumni, ada yang sejalur di bidang akuntansi, ada yang tidak sejalur juga. Tetapi menariknya apa? Yang sejalur ada yang jadi auditor di kantor akuntan publik, ada yang menjadi konsultan pajak, ada yang menjadi dosen akuntansi ya di kampus di Bekasi gitu kan, dan sampai sekarang kami dengan alumni masih komunikasi. Dan ada hal yang menarik adalah dia di luar bidang akuntansi, dia di kontraktor, tapi pengen tahu nggak jadi apa? Jadi apa Pak? Itu jadi direkturnya Mbak. Wow. Serius, dia jadi ownernya. Wah. Gitu. Sampai sekarang masih komunikasi. Dan yang kedua, yang sampai sekarang masih komunikasi, belum lama lulusannya, dia itu jadi jadi Kanwil BCA ya, cabang BCA. Ketuanya apa istilahnya ya? Ketua cabangnya itu dia. Gitu, perempuan. Wah. Gitu. Iya, keren banget ya. Keren Mbak. Dan masih banyak alumni yang nanti ya saya berharap ya kedepannya nanti podcast balance itu bisa menghadirkan alumni yang sukses tadi. Bisa dong Pak. Gitu. Untuk apa? Itu tadi biar dunia tahu bahwa alumni FEB UIA itu tidak sekedar
mereka bekerja di bidang akuntansi, mereka pun bisa di luar bidang akuntansi, tapi keren-keren Mbak, Iya. gitu loh. Bener banget Pak, kebetulan kan saya juga aktif main LinkedIn ya Pak, dan Ya, itu saya banyak banget berkoneksi sama alumni-alumni FEB UIA yang betul, sekarang udah kerja sebagai senior accountant, betul, sebagai tax consultant, dan project manager di sebuah perusahaan yang emang besar dan bonafit banget Pak. Itu yes, keren sih Pak. betul Mbak. Dan itu bikin saya memotivasi diri, kalau alumni aja bisa, saya dan teman-teman angkatan saya juga pasti harus bisa. Betul, dan satu hal yang saya ketemu ya dengan orang-orang lulusan akuntansi gitu ya. Heeh. Ada yang menganggap bahwa ini kan hanya kampus swasta gitu ya. Heeh. Tapi nggak gitu, Mbak. Bener-bener. Betul, rezeki Allah yang tentukan gitu. Tetapi kita bisa membuktikan dengan segala ikhtiar kita. Lulusan swasta ya kan, ya salah satunya adalah dari UIA, FEB. Itu mereka berhasil Bener banget Pak. gitu loh. Jadi jangan ragu gitu kan untuk bisa bergabung dengan FEB UIA, dan insya Allah kami dapat membuktikan lulusan kami ini ya terpercaya gitu kan. Memang ya salah satunya adalah kenapa bisa terpercaya karena memang kita menggabungkan tadi berpadunya agama gitu. Selain kemampuan akademik, kemampuan nanti mereka berpraktek di dunia kerja, ya salah satunya kita menguatkan keimanan dan ketakwaan dari lulusan mahasiswa ini Mbak. Bener, Insya Allah bener. ya dunia akhiratnya dapat lah gitu. Amin, keren banget guys, tepuk tangan dulu dong buat FEBWIA guys. Nah Pak, kalau misalnya ada Sobat Balance, ini sebutannya buat penonton setia podcast kita, Sobat Ini Balance Pak. keren. Sobat Balance yang dari lulusan SMA-nya itu merupakan jurusan IPA, terus bukan juga dari SMK kejuruan akuntansi, yang mau masuk masuk prodi akuntansi itu pembelajarannya nanti itu bakalan diajarin dari awal step by stepnya dari dasarnya banget atau gimana tuh Pak? Pastinya ya kita mulai dari nol ya Mbak, gitu Oke, kan. Pak. Tahap demi tahap belajar per semester demi semester kita akan lalui dari nol. Artinya bahwa yang bukan lulusan accounting ya, kalau dulu zamannya saya itu namanya SMEA, kalau sekarang mungkin SMK ya, iya. namanya SMK tapi jurusan akuntansi ya. Iya. Jadi yang bukan jurusan akuntansi itu silakan masuk akuntansi, kita akan ajari, kita sama-sama belajar ya dari semester 1 sampai nanti semester akhir itu kita sudah persiapkan untuk apa? Lulusannya menjadi seorang profesional di bidangnya, baik di praktisi maupun di akademisi Mbak. Jadi nggak usah khawatir Mbak, tenang Mbak. Oke. Iya Pak, soalnya banyak banget nih. Kebetulan kan saya juga admin TikTok kelas ya Pak. Dan Oke. itu tuh saya sering nge-live gitu Pak kalau Oke. lagi jam kos. Itu banyak banget komentar-komentar yang nanyain, Kak aku dari IPA nih Kak, kalau masuk akuntansi itu bisa nggak ya gitu. Terus ada juga yang, Kak aku nggak punya basic sama sekali nih, kira-kira kalau masuk akuntansi kesusahan gak ya? Itu banyak banget sih Pak. Betul, Mbak. Nah jawabannya udah terjawab tuh ya guys dari Parianto Jadi sendiri. nggak usah khawatir ya. Jadi Iya. kalau ada yang nanya itu tadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya guys. Gitu. Nah terus nih Pak, Yes. selain kuliah, mahasiswa akuntansi itu bisa nggak sih Pak tetap aktif berkegiatan di luar pembelajaran kampus, kayak misalnya berkompetisi? Ada nggak sih Pak contoh mahasiswa FEBUI sendiri yang prodi akuntansi tentunya yang berprestasi selain berprestasi di kelas? Oke, begini Mbak. Selain kita membimbing teman-teman mahasiswa untuk pintar di dunia akademik, kita juga mengarahkan mereka untuk bersinar di luar dunia akademik. Wih, Dan itu harus. dan itu harus. Sebagai contoh ada salah satu mahasiswa kita yang namanya kalau nggak salah Hania Ahmad ya. Oh iya Kak Hania. Kak Hania Kak ya, Hania Hania angkatan Ahmad. 2021. Beliau winner di Miss Hijab di Jawa Barat, Se-Jawa Barat. gitu kan. Dan masih banyak lagi sebenarnya gitu. Ada yang memang menang di musabaqah tilawatil Quran gitu kan. Ada yang di olahraga gitu kan, di basket, di sepak bola, dan di bidang-bidang lain itu banyak sebenarnya Mbak. Gitu. Kenapa saya bisa tahu ya? Karena biasanya mereka ketika ingin lomba, ya kan, mereka ingin lomba itu biasanya izin dulu kan ke Iya, prodinya. bener. Dan soal menang kalah itu urusan beda. Gitu. Yang pasti mereka itu tadi yang sampaikan di awal, mereka minatnya misalnya di bidang olahraga, terus di jurusan akuntansi silakan.
akademisinya di bidang akuntansi karena memang sesuai dengan kebutuhan pasar, ya minatnya jangan ditinggalkan. Benar-benar. Gitu. Nah, itu yang kami akan selaraskan semuanya, insya Allah. Gitu loh, Insya Mbak. Allah. Baik Pak. Keren ya guys, Kak Hania bisa jadi the winner of Miss Hijab se-Jawa Barat. Tepuk tangan dulu guys buat Oke. kita semua. Nah Pak, kalau orang awam mungkin dengernya akuntansi itu serius banget, mikir, penuh angka dan nggak seru. Tapi kalau dari Bapak sendiri, itu bagian paling seru di dunia akuntansi itu di mana sih Pak? Gini, saya kan lulusan informatika ya. Iya. Ketika lulusan informatika disuruh bikin jurnal, ini kan ada satu hal yang masya Allah menarik banget gitu kan, di hati itu langsung krek gitu kan, bahagia banget. Tahu nggak kenapa? Apa Pak? Bahasanya nih, ketika membuat jurnal, Heeh. buku besar, laporan keuangan, balance. Iya benar. Iya kan? Mm-mm. Ketika kita bikin siklus akuntansi gitu kan, Mm-mm. siklus akuntansi itu balance, Mbak. Itu bahagia banget. Bener Pak, bener Gitu. banget. Dan kebahagiaan itu hanya sementara, Mbak. Pengen tahu nggak kebahagiaan yang insya Allah lama? Apa Pak? Yang kedua, Mm-mm. kebahagiaan yang lama adalah ketika kita belajar akuntansi dan dibutuhkan pasar. Mm-mm. Ketika kita lulus, kamu bayangin deh, semester 8 kemarin tuh, ya, yang kemarin itu ada beberapa orang dan hampir setengahnya itu sudah bekerja, Mbak. Padahal belum sidang skripsi. Iya, Itu iya. sudah bekerja, ya kan? Ketika magang ada yang ditarik. Bahkan kemarin saya dikontak salah satu partner di kantor akuntan publik. Mm-mm. Dia bilang begini, Pak, atas nama Fulanah, kalau sudah lulus kabari ya Pak, saya mau merekrut dia di kantor saya. Wih, Serius Mbak, saya bukan iya. nggak bohong. Heeh. Dan itu kebahagiaan yang memang saya yakin kebahagiaannya nggak hanya diri sendiri, orang tua pun pasti senang. Benar, Ketika benar. kita lulus, bahkan belum lulus, itu sudah diterima kerja. Gitu. Dan yang ketiga Mbak, yang insya Allah ke bawah sampai akhirat. Apa? Ketika kita memahami laporan keuangan, laporan perpajakan, dan dibutuhkan di masyarakat umum, ya kan, banyak UMKM kita, pengusaha kita itu terbantu. Kalau kita niatnya lillah fillah, insya Allah jadi ladang pahala di akhirat. Amin. Gitu loh. Iya, Jadi Pak. selain keduniaan yang tadi sudah saya sampaikan mendapatkannya, ketika kita lillah fillah selain dapat duit tadi tuh, ya kan, balance-nya, terus dapat duitnya. Kalau kita niat membantu pengusaha UMKM, baik perorangan maupun badan usaha, insya Allah akan jadi ladang pahala di akhirat kelak. Tepuk tangan dulu guys. Nah lanjut nih Pak. Udah banyak tuh berita yang bilang kalau akuntan adalah profesi yang bakalan tergantikan oleh AI atau tergeser teknologi. Nah, kalau menurut Bapak sendiri itu gimana tuh Pak? Apakah masih tetap dibutuhin gak sih akuntansi itu? Oke, menarik Mbak. Ada salah satu artikel yang memang bilang bahwa akuntan bukan dunia akuntansi ya. Iya ya. Akuntan akan hilang pada masa yang akan datang. Iya, Saya jawab itu benar. benar Gitu. Pak. Itu benar. Tetapi bagi akuntan-akuntan yang tidak bisa mengkolaborasikan ilmu akuntansinya dengan dunia digital, Mbak. Gitu. Artinya bahwa ketika dia lulus hanya bisa akunting saja, maka dia akan hilang pada masanya. Maka biar tidak hilang bagaimana? Nah, biar tidak hilang maka kita harus punya kemampuan digital. Dan itu menariknya Mbak, saya lulusan informatika ya. Iya. Itu ketika setelah lulus saya bekerja di dunia akuntansi nggak kepake Mbak informatikanya. Tapi pasca COVID Iya. itu kepake Mbak ilmu akuntansinya. Gitu. Contoh ya, sekarang belajar akunting itu tidak hanya belajar jurnal, buku besar hingga menjadi sebuah laporan keuangan. Di data science, di Python, di algoritma ya, dan di beberapa keilmuan big data dan sebagainya. Itu bisa mengkonvergensikan ilmu akuntansi sama dunia digital. Dan itu ada kursusnya Mbak, ada pelatihannya, dan pelatihannya mahal Mbak, sekitar kalau nggak salah sekitar 7 jutaan. Gitu. Artinya apa? Artinya bahwa ketika teman-teman tidak ingin hilang di masa yang akan datang, maka teman-teman harus bisa mengkolaborasikan keilmuan akuntansi ya. Dan ingat ya, ilmu akuntansi itu multidisiplin Mbak. Ketika Mbak mau jadi konsultan pajak, Mbak tidak hanya sekedar belajar akuntansi, nggak hanya belajar pajak, tapi Mbak harus belajar ilmu hukum. Gitu. Nah, ketika Mbak belajar yang namanya
auditor tidak hanya belajar yang namanya accounting sama audit, tapi Mbak juga harus bisa belajar dunia perpajakan dan dunia hukum. Artinya apa? Artinya bahwa akuntansi itu multidisiplin. Maka kedepannya ketika mau eksis di dunia accounting, ya teman-teman yang sudah belajar akuntansi tidak hanya belajar akuntansinya saja, tetapi belajar tadi perpajakan, auditnya, sama yang namanya digitalisasinya tadi, gitu. Dan itu tidak bisa tidak. Contoh ya, sekarang sudah ada AI yang membahas soal akuntansi, Mbak. Memecahkan keilmuan akuntansi. Gak usah ada yang namanya zero, gitu kan. Ada satu lagi lupa saya namanya gitu. Gak usah ngomongin zero lah. Ketika teman-teman bingung bikin soal masukin ChatGPT, itu sudah bisa bikin jurnal sendiri, gitu. Tetapi sekali lagi ya, akuntansi itu sifatnya pemahaman, gitu. Bukan ilmu praktis yang kita lupa bisa nonton di YouTube, gitu. Nah, akuntansi itu sifatnya pemahaman. Nah, sekali lagi, ketika Mbak mau existing, teman-teman mau existing di dunia akuntansi yang tidak mau hilang di masa yang akan datang, maka harus bisa belajar digitalisasinya. Oke, gitu, Mbak. Jadi tetap harus explore di bidang-bidang ilmu akuntansi lainnya kayak perpajakan, audit dan segala macamnya, juga ditambah dengan ilmu digitalisasi itu sendiri guys, biar kita nggak tergeser sama AI. Nah lanjut nih Pak, kadang banyak mahasiswa yang nanya kayak ini kita belajar ngejurnal, terus buat laporan keuangan, buat laporan arus kas dan lain sebagainya, itu emang nanti bakalan kepake ya Pak? Oke. Saya bicara pengalaman ya, bukan sekedar teori. Saya dari informatika bekerja di bidang accounting. Nah, setelah bekerja di bidang accounting 3 tahun, saya baru kuliah Mbak S1 Mbak. Gitu. Nah, rupanya yang saya kuliah, mata kuliah yang saya pelajarin ya, itu sama persis dengan apa yang saya praktekkan. Gitu, sama persis. Jadi ketika teman-teman nanti belajar accounting, tax gitu kan, auditing, itu sama persis dengan yang nanti di dunia kerja. Itu jadi nggak usah mikir, wah nanti beda nggak ya? Itu kan sama persis, Mbak. Dan itu sudah saya buktikan. Kenapa? Karena pengalaman saya belajar praktek dulu baru teori. Yes. Guys, jadi nggak usah khawatir, karena banyak banget Pak yang nanya ini kita belajar gini emang nanti kepake ya gitu Pak. Iya. Bisa dipahami Mbak dunia teman-teman, apalagi sekarang generasi Gen Z ya. Bener. Ya paham lah. Gitu. Iya. Nah guys, sayang banget nih kita udah di penghujung acara. Padahal kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nih sama Pak Rianto. Tapi sebelum kita tutup acaranya, bisa kali Pak kasih kata-kata atau kalimat motivasi yang nantinya bisa kita taruh di WhatsApp, di bio Instagram atau bahkan story. Boleh dong Pak? Pengen tahu nggak? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, ya ada salah satu pengusaha ya di Indonesia dan ada beberapa top manajemen yang ada di Indonesia, dia lulusan akuntansi Mbak. Salah satunya adalah Pak Ignatius Jonan. Beliau itu lulusan prodi akuntansi. Beliau jadi direktur KAI ya, Kereta Api Indonesia. Wajahnya KAI dulu seperti apa sih? Tapi sekarang itu 180% derajat itu beda banget dengan yang dulu. Kalau Mbaknya ngalamin itu akan berbeda banget. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa Pak Ignatius Jonan ya ketika merubah dari sisi versi lamanya KAI dengan versi yang terbaru ya, itu pasti salah satunya adalah dari faktor otak akuntansinya Pak Ignatius Jonan. Itu salah satunya. Nah, yang mau sampaikan adalah bahwa akuntansi itu bukan sekedar bicara laporan keuangan. Akuntansi itu bicara perubahan bisnis yang lebih baik. Kalau kamu punya bisnis dan mau lebih baik, maka masukkan akuntansi ke dalam ranah bisnismu. Mantap. Itu saja. Ketemu. Wah, ini obrolan yang sangat-sangat insightful banget ya guys. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak sudah hadir di podcast ini Pak. Semoga Bapak selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Nah sebelum kita tutup, saya mau kasih info dulu nih buat Sobat Balance yang tahun ini mau kuliah, yang masih belum keterima PTN,
dari jalur SNBP maupun SNBT, daripada kalian gap year mending kalian langsung aja masuk ke Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Asy-Syafi'iyah guys. Karena kita juga ada potongan atau diskon UKT sampai dengan 17% dan free formulir pendaftaran sampai dengan 31 Agustus ini guys. Jadi tunggu apa lagi? Yuk masuk sekarang di Prodi Akuntansi FEB UIA sekarang juga. Tepuk tangan dulu guys. Ya, sayang banget ya guys, kita udah harus berpisah di sini. Tapi tenang aja, nanti di next episode kita juga bakalan kedatangan narasumber-narasumber lain yang gak kalah inspiratifnya. Sebagai penutup, kalau tadi udah dibuka pakai pantun, penutupnya juga harus pakai pantun gak sih? Jangan lupa bilang cakep ya. Oke. Ke pasar beli semangka. Cakep. Jangan lupa beli pepaya. Cakep. Podcastnya kita tutup sementara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.